Kapan sebenarnya kita harus punya mesin tetas? Kita harus punya mesin tetas itu minimal. Nah, sobat, berapa sih sebenarnya mesin tetas yang harus kita miliki? Nah, ini ukurannya adalah 60 kali. Nah, kita coba buka. Nah, ini termometer manual yang Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Masadi Channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ternak dan juga bisnis. Saya akan selalu berusaha berbagi berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya sendiri maupun jurnal ilmiah. Untuk itu bagi sobat semua yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan juga sobat semua yang sudah klik video ini, semoga berlanjut subscribe. Saya doakan sobat semua sehat selalu dan usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Oke sobat, hari ini saya akan membahas poin yang keempat. Pembahasan kita sudah sampai pada poin yang keempat. Oke sobat, untuk yang keempat yaitu adalah mesin tetas. Mesin tetas fungsinya adalah menggantikan indukan untuk mengeram. Artinya peran daripada indukan untuk mengeram sudah kita gantikan dengan mesin tetas, sehingga indukan kita harapkan akan cepat berproduksi kembali. Nah sobat, kapan sebenarnya kita harus punya mesin tetas? Kita harus punya mesin tetas itu minimal indukan kita itu 10-20. Kenapa seperti itu? Kalau kita memiliki 10 indukan dan minimal 50% indukan itu bertelur setiap harinya, maka kita sudah memiliki perharinya 5 telur. Kalau 5 telur itu dikalikan 7, karena telur itu disimpan itu paling lama paling baik adalah maksimal 7 hari, sehingga 5 dikalikan dengan 7 adalah 35. Nah 35 ini sudah cukup untuk dimasukkan ke mesin tetas, dan juga analisis usaha produksi telur dengan produksi DOC dan kos listrik itu sudah mendapatkan keuntungan. Nah sobat, berapa sih sebenarnya mesin tetas yang harus kita miliki? Nah, ketika sobat sudah memiliki 10-20 indukan, itu sobat paling tidak minimal harus memiliki 4 mesin tetas. Kenapa 4? Karena telur di minggu pertama masuk mesin tetas pertama, telur minggu kedua masuk mesin tetas kedua, telur minggu ketiga masuk mesin tetas ketiga, telur yang minggu keempat itu masuk mesin tetas keempat, dan yang di mesin tetas pertama ini sudah menetas dan bisa kita bersihkan. Kemudian nanti minggu kelima kita baru masukkan lagi ke mesin tetas yang pertama. Jadi seperti itu, paling tidak kita harus memiliki 4 mesin tetas, karena waktu mengeram daripada ayam itu sekitar 21 hari. Tidak pernah meleset, biasanya 21 hari. Jadi seperti itu sobat ya. Nah, saya hari ini juga akan mereview bagaimana mesin tetas saya. Untuk mesin tetas sebenarnya sobat-sobat semua bisa menyesuaikan dengan keadaan sobat semua. Jika sobat semua memiliki kos lebih, belilah atau buatlah mesin tetas yang otomatis, sehingga akan lebih memudahkan kita dan kita lebih bersantai, tidak selalu membolak-balik telur dan juga menyemprot serta mengecek telur. Nah jika memang budgetnya kurang, bisa menggunakan yang manual, tetapi kita harus setiap hari menyemprot 3 kali sehari telur tersebut, dan juga kita harus membolak-balikkan telur itu secara manual 3 kali sehari.
Jadi itu sobat ya, jadi ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing, sesuaikan saja dengan keadaan sobat semua. Nah, bagaimana mesin tetas milik saya? Karena saya itu dulu proyeksinya adalah panen per bulan, jadi saya itu hanya memiliki satu mesin tetas. Di sisi lain karena saya itu memang pada waktu itu modalnya minim dan juga saya ingin lebih banyak belajar sehingga tidak terlalu cepat produktivitasnya. Nah, jika teman-teman semua ingin cepat produktivitasnya, ya masukkanlah telur itu per minggu. Kalau saya memasukkan telur itu sebulan sekali, tapi usia telurnya 1 minggu. Telur minggu pertama saya masukkan mesin tetas, telur minggu kedua saya jual, telur minggu ketiga saya jual, telur minggu keempat saya jual, telur minggu kelima baru masuk lagi ke mesin tetas. Jadi 1 bulan sekali. Nah, di situ saya bisa banyak belajar tentang pembesaran ayam kampung dan juga penetasan serta juga indukan. Sehingga saya bisa berbagi kepada teman-teman semua. Nah, itu sekilas dari saya. Tadi saya berjanji untuk mereview bagaimana mesin tetas yang ada di sini. Oke, kita langsung saja bagaimana mesin tetas yang ada di sini. Nah, sobat, ini adalah mesin tetas yang saya miliki. Ini ukurannya adalah 60 kali 40. Jadi panjangnya ini adalah 60, lebarnya adalah 40, kemudian lebar dari tinggi daripada mesin tetas ini sekitar 50. Nah, untuk tempat mesin itu saya pakai 10 cm, kemudian sisanya yang 50 cm itu untuk tempat telur dan juga baki air. Nanti kita buka. Nah, ini adalah termostatnya. Saya menggunakan termostat digital. Nah, kenapa kok suhunya 39? Ini kadang-kadang termostat ini tidak sesuai suhunya dengan termostat yang ada di atau termometer manual yang ada di dalam sana. Nah, ini karena sudah saya setting di awal, saya sesuaikan dengan termometer yang ada di termometer manual yang saya taruh dulu di dalam mesin tetas ini, sehingga ada selisih suhu. Nah, ketika kita ingin menyeting mesin tetas, kita harus memiliki satu yang akurat. Jadi nanti akan mengikuti settingan yang akurat itu. Walaupun di sini 39, sebenarnya suhu realnya di sini adalah 36,5 sampai 37,5. Jadi itu ya, sobat. Jadi belum tentu ketika kita setting ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh kriteria yang harusnya kita pakai untuk menetaskan telur ayam, belum tentu itu sesuai. Jadi kita harus mempunyai termometer manual yang akurat. Jadi mungkin itu sobat ya. Dan kelembabannya biasanya saya pakai itu di 50 sampai 60%. Jadi kalau dia turun bisa kita semprot. Kalau dia terlalu tinggi sebenarnya tidak menjadi masalah. Saya tidak pernah treatment kalau dia terlalu tinggi, tapi hanya biasanya saya buka saja. Nah, begitu sobat ya. Nah, kemudian coba kita buka. Nah, ini penampakan yang ada di dalam mesin tetas. Yang di bawah itu adalah baki air ya. Saya berikan baki air. Kemudian ini
rak geser yang otomatisnya belum saya pasang karena ini masih beberapa hari, masih 1 hari di dalam mesin tetas ini. Telur ini kan biasanya saya meletakkan telur ini seperti ini dulu, kemudian setelah ini kan digandling, setelah digandling baru dipasang rak gesernya, karena ketika sebelum gandling itu biasanya tidak di geser atau tidak dibalik telurnya. Setelah di gandling baru kita bolak-balik, kita sudah tahu bahwa telur itu fertil atau tidak, embrionya sudah terbentuk, baru kita masukkan rak gesernya. Jadi mesin tetas saya ini adalah mesin tetas otomatis, hanya kelembabannya saja yang tidak otomatis. Jadi seperti itu sobat ya. Kemudian apa saja sih sebenarnya komponen yang ada di dalam mesin tetas ini? Tentu adalah motor penggerak rak geser yang akan dihubungkan ke timer. Nanti timernya ada di atas. Nah, kita coba buka. Nah, ini termometer manual yang saya punya, yang sedikit akurat ya. Jadi biasanya saya settingnya menggunakan termometer ini. Nah, ini adaptor yang saya punya. Kemudian ini adalah timer DC. Nah, ini untuk menggerakkan motor setiap 3 jam sekali, bisa disetting. Nanti lain waktu saya buatkan video khusus bagaimana cara setting mesin tetas ini, baik itu timer kemudian juga termostat. Jadi seperti itu sobat ya. Jadi kalau kita hidupkan untuk untuk motornya kira-kira seperti ini. Nah, dia hidup selama sekitar 11 detik, nanti mati. Nah, 3 jam kemudian dia hidup lagi selama 11 detik, kemudian mati. Jadi seperti itu. Kita matikan dulu karena memang belum berfungsi. Oke sobat, itu tadi adalah review daripada mesin tetas yang ada di sini. Karena saya tidak ingin ribet, jadi saya menggunakan mesin tetas yang otomatis. Mesin itu saya buat sendiri. Ya kapan-kapan kita akan review secara lengkap tentang mesin tetas itu. Namun inti daripada video ini adalah mesin tetas itu perlu ketika kita ingin mempercepat produktivitas daripada peternakan kita. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki mesin tetas, maka DOC yang dihasilkan bisa sobat semua jual atau sobat besarkan sendiri. Jadi mungkin seperti itu sobat video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat semua. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jika sobat semua merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like. Jika ada pertanyaan yang mungkin terlewatkan penjelasan saya tentang mesin tetas, silahkan sobat semua komentar, insya Allah akan saya balas. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.